daerah itu. Nah, Terima kami kasih Pak yang Dosen. terkait Sama-sama, DAK Pak. ini, baik penyusunan perencanaan Pak, maupun dan slide prinsip-prinsip terakhir saya kira pelaksanaan, dan juga tentang 5 saya hal kira yang tadi ini disampaikan harus oleh juga merujuk pada apa yang sudah dibahas Moderator dalam serangkaian kita yang cantik. trilateral meeting ya, Selanjutnya kita dengan akan pihak-pihak yang melibatkan apakah dari Bappenas di Direktorat di Odanya maupun dengan Kementerian Keuangan itu yang menanggung jawab soal perimbangan keuangan daerah yang menangani Terima kasih Pak DAK Irfan ini. sudah Sampaikan, menyampaikan jadi hal-hal penting terkait mungkin sebagian poin tadi yang akan sudah Bapak sampaikan. Kita disampaikan oleh Pak Sekjen. Jadi arah kebijakan dasarnya itu untuk 3 hal. Jadi sebenarnya pada prinsipnya DAK ini adalah sumber pembiayaan yang harus dipahami sebagai bagian yang terintegrasi dengan sumber pembiayaan yang lain. Jadi kita memanfaatkan DAK, sekaligus juga mungkin ada investasi melalui dana APBN yang dikelola oleh pusat dalam rangka untuk menyediakan sarana prasarana representatif gitu. Nah, pengadaan sarana ini harus juga bersifat yang kami sebutnya itu adalah sarpras primer gitu. Sarpras primer itu adalah satu apa bentuk penyediaan sarpras yang sebenarnya diarahkan untuk supaya mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, kualitas pembelajaran itu satu hal yang betul-betul harus menjadi perhatian kita bersama, dan dalam hal atau dikaitkan dengan tujuan utama kita untuk ini penuntasan wajib belajar 12 tahun. Jadi sebagaimana kita sudah tetapkan bersama bahwa sejak 5 tahun yang lalu dan juga akan diteruskan 5 tahun ke depan dan dilakukan percepatan untuk penuntasan wajar 12 tahun itu harus didukung oleh penyediaan sarpras yang memadai. Karena ini terkait dengan soal daya tampung. Jadi semakin banyak lulusan-lulusan sekolah SMP maupun madrasah ke jenjang menengah, jadi baik di SMA misalnya juga madrasah aliyah, maka penyediaan infrastruktur sekolah dan juga penambahan ruang kelas atau ruang belajar itu menjadi mutlak diperlukan, karena semakin meningkat populasi penduduk usia sekolah, maka kebutuhan untuk menyediakan sarpras pendidikan juga semakin meningkat pula. Nah, dalam hal penuntasan wajib belajar 12 tahun ini, itu juga harus disadari bahwa pemerintah daerah juga mungkin penting dan harus juga merujuk pada apa yang kita sebut sebagai standar pelayanan minimal. Jadi posisi pemerintah daerah, terutama melalui dinas pendidikan, itu harus betul-betul memastikan penyediaan infrastruktur itu juga merujuk pada standar minimal, standar pelayanan minimal. Yang hal yang juga terkait dengan kebijakan dasar itu, karena kita punya yang disebut sebagai major project gitu ya. Major project ini kan arahnya itu adalah ke penguatan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi tentu saja kita punya SMK itu, dan nanti akan kelihatan betul bahwa menu-menu pilihan itu salah satunya adalah untuk penguatan SMK. Nah, kita juga harus memilih SMK yang mau dikembangkan dan juga pilihan-pilihan bidang-bidang keahlian yang mau ditawarkan dan juga diperkuat. Itu juga menjadi bagian dari nanti kalau tawaran menunya itu dalam rangka mendukung penguatan SMK, revitalisasi SMK adalah untuk pengembangan bidang-bidang keahlian yang diminta. Jadi 3 kebijakan dasar ini yang harus dirujuk ketika kita menyusun DAK. Di slide berikutnya. Slide berikutnya ini terkait juga selain soal penuntasan wajib belajar 9 tahun, juga untuk ini dalam rangka memenuhi tanggung jawab nasional untuk merespon mandat global itu. Jadi ada pembangunan pendidikan internasional yang itu dirumuskan di dalam SDGs. Jadi kita betul-betul juga harus comply pada apa yang diminta oleh komunitas internasional. Jadi di antara salah satu yang penting yang menjadi tanggung jawab kita itu adalah terkait tujuan yang keempat di SDGs itu. Jadi memastikan seluruh penduduk usia sekolah itu mendapatkan pendidikan yang berkualitas itu, dan sifatnya itu ya kalau dalam konteks kita untuk sampai pada pendidikan menengah tentu tidak mungkin free of charge itu. Jadi dalam batas kemampuan keuangan pemerintah, kemampuan negara, maka sedapat yang bisa disediakan pembiayaannya itu dicakup oleh pemerintah, dan
Itu untuk memastikan juga bahwa accessibility dan juga affordability itu dipastikan terjamin gitu. Nah, dalam hal itu maka dua target sekaligus dapat kita penuhi. Jadi pemenuhan target di RPJMN, jadi penuntasan wajib belajar 12 tahun, sekaligus juga memenuhi target internasional dalam rangka meningkatkan partisipasi, meningkatkan tingkat penyelesaian. Jadi di dalam RPJMN dan merujuk pada ketentuan SDGs itu completion rate itu yang kita ambil. Mengapa completion rate itu bukan semata-mata peningkatan angka partisipasi, karena dengan completion rate itu kita bisa memastikan bahwa anak itu sekali masuk mulai SD itu dipastikan selesai sampai SD sampai tamat kelas 6 SD itu, masuk SMP maka dipastikan tamat SMP, masuk SMA juga begitu dipastikan tamat SMA. Karena itu lebih memberi kepastian bahwa yang bersangkutan itu akan memperoleh layanan pendidikan mulai dari dasar sampai dengan menengah, dan itulah yang kita maksudkan sebagai wajib belajar 12 tahun itu. Di slide berikut ini mengindikasikan bahwa kita juga target-target ini, angka-angka. Jadi yang kita sudah terikat betul dengan pemenuhan target ini. Tadi saya sebut sebagai selain angka partisipasi juga harus completion rate, dan sudah dibagi itu selama 5 tahun ke depan itu target penuntasan partisipasi itu sampai tingkat berapa gitu, sampai angka berapa. Jadi kalau kita ambil misalnya di sekolah menengah saja, itu tahun 2020 kita itu dalam posisi 86,18% itu, dan setiap tahun itu sudah dipasang. Kira-kira kalau menuju tahun 2024 targetnya itu 95, maka sekurang-kurangnya dalam setiap tahun itu kita harus meningkatkan angka partisipasi 2%. Nah, memasang target 2% itu juga bisa dikonversi dengan perhitungan kira-kira kita harus menambah unit sekolah baru berapa, ruang kelas baru berapa gitu. Karena itu nanti akan terkait dengan soal kemampuan kita menyediakan menampung anak-anak lulusan sekolah tadi itu yang dari setiap jenjang, dan kemudian daya tampungnya semakin meningkat, dan itu adalah konversi dari target angka partisipasi kasar yang setiap tahun kita pasang 2% itu. Jadi saya kira perhitungan detailnya bisa setiap tahun melalui RKP itu. Di slide berikutnya, ini juga menunjukkan soal ini menu dan subbidang yang dicakup. Saya kira di slide ini tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan, jadi kami mau menegaskan sekali lagi bahwa semakin terbuka ini pilihan menunya dan bidang-bidang subbidang yang disediakan. Jadi mulai dari PAUD sampai dengan SMK, termasuk juga mencakup SLB, dan kita tahu bahwa perhatian kita pada SLB itu juga mungkin agak kurang selama ini, dan mulai sekarang kita akan tingkatkan perhatian itu supaya prinsip dasar pelayanan pendidikan inklusif dan juga non diskriminasi itu terpenuhi. Jadi anak-anak usia sekolah yang ada kebutuhan khusus, anak-anak berkebutuhan khusus itu difasilitasi melalui sekolah luar biasa. Meskipun di satu sisi kita juga sudah mulai mengenalkan sekolah inklusif itu, jadi anak berkebutuhan khusus pun masuk pada sekolah reguler, tapi itu membutuhkan investasi terutama untuk penyediaan guru dan juga pembimbing yang secara khusus harus memberi special treatment pada anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kalau masuk ke sekolah reguler. Nah, selain itu untuk memperkuat SLB, dan ini butuh investasi yang cukup banyak juga, karena selain membangun gedung yang bangunan yang atau ruang kelas atau mungkin juga yang harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak yang sekolah di SLB itu, tapi juga dilengkapi dengan perabot yang juga secara spesifik itu dimintakan melalui SLB itu. Nah, untuk secara keseluruhan revitalisasi mulai dari PAUD sampai SMK ini kita menggunakan prinsip ketuntasan. Jadi konsep ketuntasan itu adalah setiap usulan, apakah rehab atau juga pembangunan prasarana atau juga pengadaan sarana, itu harus lengkap. Karena itu maka identifikasi kebutuhan di tingkat daerah itu menjadi mutlak dilakukan sebagaimana tadi dimintakan oleh Pak Sekjen itu, bahwa pertama-tama bekerja sama dengan Dinas PUPR itu, dan kemudian Dinas PUPR bisa memberikan technical assessment itu terhadap sekolah-sekolah
kira-kira memerlukan apa saja. Jadi mulai dari sarpras primer tadi itu, terus sarana dan termasuk juga perangkat-perangkat yang